Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sabratal mu'minin rahimakumullah, jamaah subuh mushola Nurul Iman yang dirahmati Allah, mari sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita diberikan taufik dan hidayahnya sehingga mampu kita diberikan kekuatan untuk berhadir pada menjalankan kewajiban kita selaku umat Islam berupa salat subuh berjamaah, kemudian kita sambung dengan mudzakarah sampai nanti ke surga. Semogalah apa yang telah kita capai pada pagi ini Allah ganjar dengan pahala yang berlimpah, Allah ganjar dengan ampunan dan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa sabratal mu'minin, dalam mengenal Islam kita belajar banyak bidang dalam Islam. Kalau bapak-bapak pernah mampir di madrasah waktu kecil, madrasah tuh, kita belajar akidah tauhid. Jadi belajar beriman pada Allah, pada Rasulnya, pada kitabnya, pada malaikatnya, semuanya. Lalu kita juga belajar fikih. Fikih itu ibadah. Jadi pemahaman kita mengenai syariat, mengenai ibadah. Ada fikih wudu, fikih sholat, fikih segala macam. Lalu kita juga belajar masalah akhlak. Jadi akhlak itu terdiri dari semua ibadah yang berbentuk hati itu, Pak. Penyakit hati, jujur, sombong, segala macam itu. Belajar kita. Lalu kita juga belajar ada bidang muamalah. Muamalah itu ada hubungan antara manusia dengan manusia. Nah, pada pagi ini saya ingin membawakan satu hadis yang bidangnya muamalah. Jadi hubungan antara manusia dengan manusia. Karena kita penting juga mengetahui semua ilmu dalam Islam ini. Karena seorang Yahudi pernah tanya kepada sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal di Madinah, Islam itu agama apa sih? Lalu Mu'adz menerangkan, Islam itu adalah agama yang mengajarkan kehidupan dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Itu Islam, lengkap. Lalu orang Yahudi ditanya, apakah Islam mengajarkan juga cara-cara mandi? Jangankan mandi, istinja aja diajarkan. Istinja tahu Pak? Apa? Cebok. Istiqmal juga. Istiqmal tahu Pak? Nggak ada di madrasah nih Bapak. Mungkin waktu ini main layangan. Istiqdat juga diajarkan. Istiqdat apa? Istiqdat ini tiap 40 hari mesti kita lakukan. Sampai sekarang, sampai kita mati. Apa istiqdat? Mencukur bulu kemaluan. Nah, nggak ada yang nyukur nih, pegondrong semua nih. Nggak bener kita orang Islam nggak tahu istiqdat. Harus cukur Pak, terutama perempuan. Kalau itu parah itu. Perempuan itu dianjurkan tiap 40 hari sekali yang sudah punya suami untuk mencukur. Kalau bahasa Betawinya lebih sedep. Ya. Ini udah Bapak jangan dipikirin, dibayangin boleh tapi jangan dipikirin. Nah itu dia kan, itu selera Pak. Kalau ini selera, gondrong apa enggak ya? Oke. Hadisnya begini, diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Hakul muslim alal muslimi sittun. Kewajiban seorang muslim kepada muslim lainnya ada 6. Kalau ada kata-kata hak, itu artinya ada 2. Satu kewajiban, satu hak. Jadi kalau boleh diterjemahkan, hak seorang muslim
dari muslim lainnya, dari yang ini ada 6. Kalau dibaca kewajiban muslim kepada muslim lainnya ada 6. Jadi di mana ada kewajiban pasti nimbulin hak untuk orang lain. Di mana ada hak pasti nimbulin kewajiban untuk orang lain. Nah itu ya hadisnya ya. Nah angka 6 ini nggak mutlak, karena hakul muslim alal muslimin bukan cuma 6. Kewajiban seorang muslim pada muslim lainnya banyak. Kenapa Rasulullah cuma bilang 6? Karena yang 6 ini Rasulullah memberi perhatian khusus. Jangan sampai kita gagal dalam 6 ini. Ya, jadi kita kalau mau belajar muamalah, ya belajar sopan santun sama orang, adab, akhlak, maka kita mesti dengar dengan hadisnya. Jadi kata Rasulullah, hakul muslim alal muslimi sittun. Kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Pertama, idza laqitahu fasalimmu alaih. Kalau ketemu maka ucapkan salam. Jangan malu, Pak. Salam jangan tergantung tempat, jangan tergantung waktu, jangan tergantung orang. Ketika kita tahu dia muslim, apalagi kenal gitu, assalamualaikum. Ya, jadi ini Nabi yang suruh. Ketika bertemu muslim dengan muslim, assalamualaikum. Nomor 2, wa iza da'aka fa'ajibahu. Kalau kamu dipanggil, nyaut. Dipanggil nyaut. Itu makna sempitnya. Makna lebarnya, fa iza da'aka fa'ajibahu. Kalau kamu diundang, datang. Undangan apa aja? Sunatan, khitanan, apalagi itu, perkawinan, bahkan sampai undangan kematian. Innalillahi, telah meninggal dunia ini. Ya biarin dah, mati tuh orang akhirnya. Jangan, datengin, walaupun nggak kenal. Saya lihat di MA ini, alhamdulillah, kita nggak kenal sama yang mati, tapi ngumpul kita, ya ngerokok di luar itu. Mayatnya masih di situ. Wah, gimana ya? Kabar reuni. Memang nyukur bulu kepalanya nggak ngerti, apalagi soal mayat ya. Jadi kalau diundang penuhi. Ketiga, wa izas tansohaka fansohu. Kalau dimintain nasihat, nasihatin. Ya, kalau dimintain nasihat, nasihatin. Ini kewajiban nih. Keempat, wa iza atosa fahamidallah fasammithu. Kalau ada orang bersin, lalu dia ucapin alhamdulillah, maka doakan. Ya, jadi kalau ada orang bersin, tadi ada bersin tuh, Bapak. Tapi Bapak nggak boleh, kalau dalam sholat nggak boleh alhamdulillah. Alhamdulillah jangan. Nanti dijawab oleh batal semua sholatnya. Ini di luar sholat, Pak ya. Kalau ada orang bersin, kemudian dia bilang alhamdulillah, maka nanti dibalas, didoakan. Ntar saya terangkan caranya. Nomor 5, wa iza marida fa'udahu. Nah ini yang Pak Edi bilang tadi. Kalau ada yang sakit, jenguk. Ada yang sakit, jenguk. Ya. Wa iza mata fatba'hu. Nomor 6, ketika ada yang mati, layatlah. Ya, layatlah. Nah itu. Jadi kewajiban seorang muslim pada muslim lainnya ada 6. Pertama, saya ulangi lagi. Yang nomor pertama ya, iza laqitahu fasallim ma'alaihi. Ketika kamu bertemu, maka berilah salam. Soal salam ini begini. Pertama kali Nabi hijrah di Madinah, maka ada seorang Kristen Najran dari suku Bani Najran itu bilang, saya lihat Muhammad turun dari unta ketika hijrah. Lalu saya berkerumun bersama orang-orang. Lalu saya bertekad, seandainya saya melihat ada omongan yang saya serok gitu, maka saya yakini dia Nabi. Tapi kalau saya udah lihat omongannya udah gak bener, saya tidak akan beriman pada dia gitu. Namanya Abdullah bin Salam, Yusuf Abdullah bin Salam, orang Kristen Pak. Dia lihat Nabi turun. Apa yang Nabi bilang? Pertama kali hijrah di Madinah,
Ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi mukhatab yang Nabi harapkan nih, khitabnya pada semua manusia. Afsyus salam, tebarkanlah salam. Wa atimut ta'am, dan berilah makan. Wasilul arham, dan silaturahmilah. Wasallu billahi wa nasuniyam, dan salatlah kamu di tengah malam ketika orang lain tertidur. Yadkhul jannah bis salam, maka kamu akan masuk ke surga dengan selamat. Maka Abdullah bin Salam melihat ini nasihat Nabi, di dalam muka wajah Nabi kulihat nggak ada kebohongan. Lalu dia langsung mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Gara-gara Nabi bilang begitu. Jadi Nabi pertama kali sampai di Madinah, yang beliau nasihati pada orang adalah afsus salam, sebarkanlah salam. Salam ini pertama kali yang ngajarin siapa Pak? Salam ini Allah langsung. Allah bikin Nabi Adam itu dengan tangannya. Allah bikin Nabi Adam dari tanah kan, dengan tangannya tiupkan ruh. Lalu Nabi Adam tuh kalau orang Jawa bilang lolo inkiat. Lalu Allah kasih ilmu, jadi transfer ilmu langsung. Nggak usah diajarin di sekolah. Nabi Adam fa'allama Adam al-asma kullaha. Adam dikasih pengetahuan. Dah, jadi pinter. Lalu perintah pertama Allah, hai Adam, tuh ada rombongan malaikat tuh. Ada Jibril, Mikail, Israfil, segala macam malaikat mukarrabin. Datangi mereka, ucapkanlah salam pada mereka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Allah, pengajaran Allah pertama pada manusia, sampaikan salam pada siapa yang kau temui. Lalu Adam berangkat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah salam pertama kali. Lalu kita lihat ada sejarah di mana salam ini Allah sampaikan pada Nabi kita waktu Mi'raj. Nabi kan datang sampai di Sidratul Muntaha, sampai di hadapan Allah. Nabi berucap at-tahiyatu mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Lalu Nabi bilang, Allah berfirman, assalamu alayka ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nabi gak egois, dibilang selamat atas kamu ya Muhammad, berkah aku untukmu. Nabi gak egois, Nabi bilang assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Keselamatan untukku dan untuk orang-orang yang beribadah, orang-orang soleh yang beribadah. Itu salam. Lalu kemudian Allah memerintahkan pada kita, sampaikan salawat dan salam pada Nabi. Jadi salamnya udah umum dari dulu, udah umum. Jadi makanya perintahnya awal tadi, ketika bertemu muslim dengan muslim, jangan lupa assalamualaikum. Jangan lupa. Jangan, mana aja lo? Lama gak ketemu. Tetap assalamualaikum. Itu penting, ya. Jadi jangan diabaikan perintah Nabi ini. Kemudian Nabi pernah berucap begini, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu sekalian tidak akan pernah bisa masuk surga sampai kamu beriman. Nabi ini. Lalu dibilang dia, wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kamu tidak akan pernah beriman sampai kamu sanggup saling mencintai, saling menyayangi. Jadi saya ulang ya, kamu tidak akan bisa masuk surga sampai kamu beriman. Kamu tidak akan beriman sampai kamu saling menyayangi. Nabi bertanya pada sahabat, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbaitum. Apa kamu mau saya kasih tahu cara kamu berkasih sayang gimana? Mau kan kita ya? Nabi tanya, mau gak kamu saya kasih tahu cara kamu saling berkasih sayang? Karena kalau kamu udah berkasih sayang, maka timbul iman. Kalau udah timbul iman, pasti kamu masuk surga. Mau jawabannya? Maka Nabi berkata, afsyus salam bainakum. Sering-seringlah kamu berucap salam antara kamu sendiri. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Nah prakteknya di dunia ini, Bapak cek nanti surat An-Nisa ayat 86. Wa iza khuyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hadifa. Jadi kalau kamu diberikan penghormatan salam, kamu jawab dengan yang setara. Syukur-syukur bisa jawab yang lebih dari itu.
Jadi kalau kita dibilang Assalamualaikum, jawabnya bisa Waalaikumsalam. Udah, bagus. Syukur-syukur bisa Waalaikumsalam warahmatullah. Syukur-syukur nambah lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dikurangi, Pak. Assalamualaikum. Jadi ada alif lam. Assalamualaikum atau salamun alaikum boleh. Enggak usah pakai alif lam. Assalamualaikum. Jangan sampai Waalaikum. Waalaikum. Apa Waalaikum? Meli. Enggak. Waalaikum ya gitu. Kalau namu di mana dia mana? Waalaikum. Jangan Assalamualaikum. Yang tegas. Assalamualaikum pakai ain. Assalamualaikum gitu. Enggak apa-apa dibilang kalau kayak Arab lo ya, enggak apa-apa. Assalamualaikum. Coba saya mau bawa salam buat Bapak. Assalamualaikum. Wah, bagus. Alhamdulillah. Jawabnya lebih ya. Nah, kenapa kita mesti salam? Karena kita latihan buat nanti di surga. Amin. Latihan. Nanti kita ini kalau waktu mau masuk surga, di pintu surga itu malaikat bilangnya apa? Assalamualaikum tibetum. Ya kan? Fadkhuluha khalidin. Itu nanti kita yang masuk sana. Malaikat bilang apa? Assalamualaikum. Lalu ada informasi dari Allah di surat Yunus bahwa di antara penghuni surga itu nanti juga penghormatan paling utamanya salam. Dakwahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Doanya orang surga, orang-orang di surga itu setiap hari ngomongnya ke Allah begini. Allahumma subhanaka wa tahiyyatuhum fiha salam, dan di antara mereka kalau ketemu assalamualaikum, pelukan assalamualaikum, pelukan kita di surga nanti. Ya. Wa akhiru da'wahum, dan doa mereka tiap hari diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita nanti di surga itu ucapan utama kita salam. Bahkan bapak-bapak yang sering baca surat Yasin malam Jumat itu, di sini nih, ya baca Yasin nih. Ada satu ayatnya di surga nanti Allah kasih salam ke kita. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam dari Allah, dari Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi Allah menyapa kita assalamualaikum. Terutama di hari Jumat. Di surga ada hari, Pak, tapi nggak dapat hari. Adanya hari. Ini hari apa nih? Seninnya ribuan tahun. Ntar Selasa ribuan tahun. Nah di hari Jumat di surga Allah mengunjungi orang-orang beriman. Kita dikunjungin. Amin. Ditanya sama Allah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaget kita. Udah pada puas di surga, malu-malu kita. Malu. Iya, namanya juga orang beriman. Nggak kayak sono. Ya. Mau nggak lagi saya kasih sesuatu yang lebih indah dari ini? Malu-malu lagi. Wah, Allah, mau kasih lagi. Cukuplah udah. Tapi mau nggak? Mau. Maka Allah bilang, ini sekarang nih saya singkap hijab saya dengan kamu. Singkap sama Allah sehingga kita bisa melihat keindahan Allah. Pertama itu. Udah kan, kita menikmati di surga itu, gak ada lagi itu bidadari kecil, tapi kita melihat zat yang selama ini memberikan kita sesuatu yang indah itu, Allah. Kita lihat. Di dunia gak bisa lihat Allah. Di surga Allah singkap. Ini pertama. Dah, Jumat berikutnya Allah datang lagi. Waalaikum, gimana nih? Di surga. Betah gak? Malu-malu lagi. Wah, Allah gitu ya. Betah ya Allah. Mau nggak saya kasih lagi sesuatu? Mau. Maka Allah berkata, sejak hari ini saya tidak akan pernah murka lagi padamu. Ridhoku untukmu. Maka surga diperintahkan untuk kekal selama-lamanya. Kita ada di sana, Pak. Amin. Cuman kalau Bapak nggak ngelihat saya, tolong Bapak doakan pada Allah. Ya Allah, itu kan ustadz yang dulu ceramah kok ada di situ. Samperin, berikan saya syafaat, Pak. Ya, kayaknya nggak mau pada beri syafaat. Karena begini risiko orang-orang ustadz kayak saya ini, justru banyak risiko masuk neraka. Karena belum tentu omongan saya ini saya jalankan sendiri. Dan setiap yang orang banyak omong pasti banyak salahnya. Gitu. Jadi mohon pertolongan dan syafaat bapak-bapak sekalian yang udah di surga. Kalau lihat-lihat nggak ada saya, tanyain sama Allah.
Maksudnya sebaliknya Pak. Hah? Misalnya saya nggak lihat Bapak sendirian di surga. Iya. Iman semua di sana gitu. Nggak sampai begitu, tapi kalau misalnya Bapak nggak ada, saya nggak nanyain. Saya belaga aja, nggak pakai bahan digoreng paling gitu. Ya pokoknya saling tanya lah, saling tanya. Nah ini gara-gara salam ini Pak. Jadi salam ini penting. Ketika bertemu di dunia dengan seorang muslim, maka tebarkan salam. Assalamualaikum. Intinya latihan kita di surga. Dan Allah pun memberikan salam pada kita. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, iza da'aka fajibhu. Jika Anda di makna sempitnya, jika Anda dipanggil, nyaut. Jangan sombong. Nabi kalau dipanggil dengan apapun, ya Muhammad, ya Abul Qasim, ya Rasulullah, ya Nabi bukan cuma nyaut, seluruh badannya dan wajahnya nengok ke orang yang manggil, walaupun lagi jalan nengok, saking sopannya. Kita mungkin nggak terbiasa begitu. Yang penting nyaut. Orang Betawi itu bagus. Bang, Ibek, langsung. Bang, pokoknya ada sautan. Sehingga tidak ada kesan dari orang yang manggil, Bapak itu nyuekin. Acuh. Itu pertama, makna sempitnya. Idza da'aka fa'ajibhu. Makna yang lebarnya, jika Bapak diundang, datang. Jangan mengasosiasikan undangan dengan amplop. Orang kayak begitu, gue nitip aja dah, nitip. Iya kalau dititipin jujur, kalau enggak, yang dititipin langsung nulis amplopnya dari saya. Yang itu nggak tahu gitu. Jadi jangan meremehkan undangan, datang. Terkecuali Bapak uzur karena waktu, uzur karena badan, uzur karena tempat. Karena waktu, misalnya Bapak di jam kantor diundang ke pernikahan, saya nggak bisa karena waktu. Uzur tempat, pernikahan dimaksud ada di Irian di Papua. Gimana tiketnya kan mahal, nggak bisa uzurnya. Uzur badan kayak saya begini, agak kurang bebas bergerak, nggak apa-apa nggak datang. Tapi kalau Bapak ada kesempatan harus datang. Lihat baik-baik hadis Nabi. Idza du'iya ahadukum ila walimah falyatiha. Jika salah satu di antara kalian tuh diundang kepada walimah itu pesta, resepsi, maka datangilah, ya. Nabi Sulaiman dalam Al-Quran pernah ada contoh undangan yang wajib didatangi. Nabi Sulaiman kan dilaporin sama burung apa nih? Hud. Karena burung hudud lagi absen ketika ada inspeksi pasukan. Nabi Sulaiman pasukannya banyak Pak, ada jin, ada burung. Burungnya seperti manusia, ada kakinya, cuma kepalanya burung, gitu. Terus ada burung-burung asli juga gede-gede semuanya. Nabi Sulaiman nggak lihat ada burung hudud. Di mana burung hudud? Orang nggak ada yang bisa jawab. Seandainya dia absen karena malas, saya potong lehernya, saya aniaya dia. Datang nih burung hudud, terengah-engah, ngos-ngosan. Dia lapor bahwa dia baru dari negeri Sabah. Ngintip ada seorang ratu yang perintah di negeri Sabah lagi nyembah matahari. Nabi Sulaiman merasa dia raja yang paling utama di dunia. Semua kerajaan di seluruh wilayah di dunia ini dia yang kuasai pada saat itu. Kok ada satu raja yang berkhianat, nggak beriman pada Allah? Lalu Nabi kirim surat kepada orang itu. Kata Ratu Saba, bunyi surat itu begini. Kan Ratu Saba setelah terima surat itu, lalu dia bilang, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini ada surat dari Sulaiman dan isinya adalah, dibacain sama dia, bismillahirrahmanirrahim. Apa isinya? Sulaiman berkata, ala ta'lu alayya, jangan sombong sama saya. Habis bismillahirrahmanirrahim, jangan sombong kamu saya. Keras isi suratnya. Lalu Sulaiman berkata, wa tuni muslimin, datang pada saya kamu.
dengan status berserah diri. Datang, ngeri Pak isi suratnya. Jadi habis bismillahirrahmanirrahim, hadza min Sulaiman, ini dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim, jangan sombong. Datang kamu, undangan. Datang. Setelah tahu, ngintip karena Nabi Sulaiman kan jago-jago nih. Anak buahnya ada jin ifrit segala. Diintip dari jauh. Udah datang rombongan gitu. Maka Nabi Sulaiman bilang sama anak buahnya, siapa yang sanggup bawa singgasana ratu itu ke sini sekarang dari istananya? Luar biasa Pak. Siapa yang sanggup bawa itu singgasananya? Maka jin ifrit berkata, jin ifrit nih. Jin ifrit ini menurut beberapa ahli tafsir dialah iblis. Dialah iblis Pak. Dia berkata, tapi ditundukkan oleh Allah menjadi anak buahnya Sulaiman. Aku bisa membawa singgasana yang kau maksud itu dari negerinya di sana ke sini sebelum kau bangun dari dudukmu. Kata Ifrit, wah Nabi Sulaiman anak buahku hebat-hebat. Ada lagi satu orang, seorang alim ulama zaman itu berkata, saya bisa membawa singgasana itu sebelum kau berkedip. Dibuktiin sama dia. Belum Nabi Sulaiman berkedip, udah ada singgasananya. Nah itu namanya ilmu apa? Teleport. Jadi mindahin kayak Star Trek. Star Trek yang kalau mau mencet, pindah. Maka Nabi Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi. Ini mah keutamaan dari Tuhan. Ya, jadi Sulaiman mau memberikan kesan impresi kepada Ratu Saba yang dia undang agar Anda nggak hebat nyembah matahari. Saya nyembah Allah dan saya punya ilmu paling hebat. Dengan suratnya tadi apa? Ala ta'lu alayya. Jangan kamu sombong padaku. Datanglah padaku sebagai orang yang nyerah. Nah, itu surat dari Nabi Sulaiman. Itu contoh undangan dalam Quran. Jadi wajibnya kita datangin undangan karena Rasulullah berkata, ini khusus untuk orang yang mampu Pak ya. Artinya mampu datang. Kalau tadi kan ada uzur nggak apa-apa. Lihat baik-baik. Ya, mantarokat dakwah, siapa yang nyuakin ketika diundang. Jadi undangan cuma gitu. Siapa yang meninggalkan kewajiban untuk datang pada undangan itulah. Faqad asallahu wa rasulah. Maka dia telah durhaka pada Allah dan Rasulnya. Gawat nih. Berarti wajib. Kalau bisa datang. Dan apa yang Bapak lakukan selama ini kalau datang ke undangan Pak Edi, ke pernikahan tuh berombongan, itu Islami. Datang jangan yang sendiri, berombongan. Ya, berombongan ngirit ya. Kecuali kalau Bapak bawa istri ya berdua sama istri gitu. Kalau enggak bawa istri, berombongan. Lebih bagus ya, sesuai yang Nabi lakukan. Nabi kalau tiap hari Jumat, habis salat Jumat, itu melakukan sebelum melakukan Qailullah. Qailullah apa Pak? Tidur siang. Ya. Dihafalkan apa tadi Pak? Istiqmal, istinja, istidad, nyukur bulu, Qailullah, hafal kan Pak? Supaya kita bisa melakukan sunnah Nabi ya. Sebelum Nabi Qailullah, Nabi mengundang sahabatnya untuk ke rumah si X makan siang. Oh, rame-rame. Nah, itu Pak, datangnya rame-rame. Ya, jadi kalau datang ke undangan kebaikan rame-rame. Dan kalau bisa datangi undangan, prioritaskan undangannya orang-orang fakir. Jangan kita datang pada undangan orang-orang kaya yang kita kagum nih makanannya, enak loh, nikahannya anaknya Pak Edi, begini makanannya. Terus diundang ke nikahannya Yusayur, alah, gado-gadonya basi, jangan itu. Dan lebih utamakan datang kepada undangannya orang-orang fakir. Orang fakir itu didatengin seneng Pak. Ya. Bapak yang pernah miskin siapa? Saya pernah miskin. Ketika kita didatangi sama orang-orang yang di atas kita, ya Allah luar biasa. Wah, bener. Enak gitu. Jadi datangi. Kita menyenangkan hati orang fakir itu dapat pahala. Ya. Jadi utamakan. Karena Rasulullah begini. Karena Rasulullah SAW yujibu da'watal yujitul da'watal mamlum. Rasulullah senantiasa mendatangi undangan orang-orang fakir. Selalu datang. Ya bawa kado lah, kalau berapa lah, 1 amplop 5 juta gitu. Ya, datang kan lumayan kali dikali berapa orang nih, orangnya jadi kaya loh, ya kan?
Jadi membuat bersedekah ya. Itu nomor 2. Nomor 3, izas tansohaka fansohu. Orang muslim kewajibannya yang ketiga pada muslim lainnya, kalau ada orang minta nasihat, nasihati. Jadi ada orang datang kepada kita minta nasihat, terutama nasihat agama, datengin. Jadi nah inilah tuntutan agama ini, agar setiap orang dari kita itu tahu ilmu, supaya bisa jawab kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu loh. Apapun, mengenai apapun. Sebab saya lihat banyak kehidupan orang Islam itu yang terhadap ilmu agama ini cuek. Nanti ketika ada masanya kita mesti perlu sama agama, baru repot. Hitung waris, repot. Ada orang mati, repot. Coba berapa banyak di antara kita yang bisa ngafanin mayat? Kita selain mau Pak Amil, yayasan bukan Kamboja, yayasan apa, kita sendiri nggak bisa. Kan gawat Pak. Nah itulah maaf kata yang disebut dengan jahlun. Masyarakat jahiliyah, banyak kebodohan yang tidak di-upgrade menjadi pintar gitu, menjadi alim. Nah makanya kewajiban orang yang ketiga ini, muslim pada muslim, kalau ada orang minta nasihat, nasihati. Nah, orang bisa nasihatin kalau tahu dasarnya apa. Begini Pak, saya itu sama istri saya itu nggak pernah akur gitu. Bapak kan udah mulai bingung nih, nah, gue aja nggak akur di rumah, berlos kena. Jadi gimana caranya? Nah, perlu adanya keterangan agama tentang rumah tangga. Nah, Bapak belajar ya, dinasihati. Ini ada di Quran sebetulnya. Ketika Allah bicara berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kamu ke jalan Tuhanmu dengan dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik. Ya, jadi perlu untuk menasihati orang. Bahkan sahabat Nabi ketika bersumpah di hadapan Nabi, baik atau ya, baik itu bersumpah di hadapan Nabi. Isinya apa? Isinya begini. Bayatu Rasulullah SAW. Aku membaiat engkau ya Rasulullah SAW ala iqamis shalah, agar aku senantiasa menjalankan sholat, wa itai zakat, dan membayar zakat, wan suhi likulli muslim, dan aku akan bersumpah pada di hadapanmu, aku akan memberi nasihat kepada setiap muslim yang meminta nasihat padaku. Jadi kita memang dirancang untuk menjadi tempat, apa bahasa Jawanya Pak Tarjo, buang ludah apa itu? Paidon. Kita jadi paidon, ludah orang itu. Orang kalau bisa orang curhat sama kita mengenai agama, mengenai apapun juga gitu. Itu lebih baik. Ya. Kalau kita nggak punya uang untuk banyak sedekah, kita nggak punya tenaga untuk bantu orang, barangkali dengan nasihat kita orang terbantukan gitu. Ya, jadi itu nasihat Rasulullah yang ketiga. Maka kalau ada orang yang minta nasihat sama kita, maka lebih baik kita memberikan mereka nasihat. Wal Asri juga berkata begitu. Orang sangat rugi kecuali dia beriman dan beramal soleh dan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling nasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Dikit lagi Pak, nomor 4. Iza atosa fahamidallah fayasmithu. Kalau ada bersin, ada orang bersin, lalu dia bilang alhamdulillah, maka samithu, doakan. Doanya bunyinya begini, ketika orang alhamdulillah, yarhamukallah, semoga Allah rahmati engkau. Lalu orang yang bersin didoakan tadi jawab lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi semoga Allah memberi petunjuk padamu dan membersihkanmu dari segala bala, segala musibah. Jawab begitu. Itu ajaran Nabi, ya. Jangan, dan juga biasakan bersin baca alhamdulillah. Karena ada orang-orang Pak yang bersin dimainin Pak. Hasinan bangkoang. Hasinan bangkoang. Ya. Atau ada orang yang bersin enggak baca alhamdulillah. Yang ini jawab
gitu. Jadi kayak orang apa Pak ya? Agama ini ngajarin yang bagus akhlaknya. Alhamdulillah saya bersin gitu. Kenapa orang bersin baca alhamdulillah? Coba Bapak nanti baca literatur di Google. Apa yang terjadi ketika seorang bersin? Dia sedang detox, Pak. Ribuan bakteri dan dikeluarkan oleh Allah secara dengan power dari Allah keluar. Dan kalau keluarnya itu dengan tenaga 300 km per jam lebih. Dorongannya, Pak. Dan alhamdulillahnya Allah menjadikan setiap orang bersin itu merem. Seandainya orang bersin itu melek, Pak, matanya mencolok keluar. Tanya ke dokter. Coba Bapak bersin nggak ada yang beginian? Aduh, nggak ada. Selalu terlindungi oleh Allah. Makanya kita bilang alhamdulillah mata gue nggak copot gara-gara bersin. Ini bukan bercanda. Coba lihat di Google. Hikmahnya kita coba alhamdulillah. Maka ketika kita alhamdulillah dijawab yarhamukallah, lu jawab lagi yahdikumullah. Cukup sampai situ. Ya. Itu nomor 4. Nomor 5 dikit lagi. Iza marido fa'udahu, kalau ada orang sakit kunjungin. Nanti di hari kiamat kalau Bapak menghadap sama Allah, menghadap sama Allah di sidang, di hisab nih, Allah akan tanya, waktu aku sakit kamu kok gak besuk aku? Kata Allah, kita nih yang menyembah Allah bilang, ya Allah, mana mungkin kau sakit Allah. Engkau zat yang maha tinggi, Tuhan seluruh sekalian alam, mana mungkin kau sakit? Lalu Allah menjawab, sesungguhnya si fulan sakit. Seandainya kau waktu itu menyenguk si fulan, aku ada di sisinya. Coba. Jadi Allah itu ada di pihak orang-orang sakit. Ketika ada orang sakit, maka Allah mengundang orang-orang yang sehat untuk datang. Itu penghargaan Allah. Allah ada di sisi orang sakit. Allah yang mengasen langsung. Oh tadi Pak Edi nih, Pak Edi ngajak untuk jenguk Pak Po itu. Nah Bapak yang mampu, baik fisik maupun nggak ada usur, datangi. Ya, kenapa? Karena nanti ganjarannya, kata Rasulullah, orang yang jenguk orang sakit itu bagaikan berada di taman-taman surga. Maksudnya dia calon penghuni surga. Yang jenguk doang. Bahkan ketika jenguknya pagi hari, Allah kirim setiap Bapak ini yang jenguk nanti 70.000 malaikat yang mengawal Bapak sampai sore. Ngapain dia ngawal? Dia bilang sama Allah, ya Allah ampuni dosa orang ini. Bapak dikawal. Kalau jenguknya sore hari, Allah kirim 70.000 malaikat kepada Bapak untuk mendoakan Bapak sampai pagi hari. Itu hebatnya orang jenguk orang sakit. Tapi jenguk orang sakitnya ada adabnya, Pak. Ya. Ada adabnya, jangan terlalu lama ngobrol di ruang rumah orang sakit. Wah, keluar teh, keluar kopi itu bukan yang orang sakit tuh mah, ya. Emang menumpang makan lo, jangan. Ya. Modus. Modus itu. Seadanya aja, bahkan kalau bisa kayak Rasulullah, ada orang sakit nih ditanya, kaifa tajiduka, gimana kabarmu sekarang gitu. Lalu bilang la ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa. Allah bersihkan dosamu gitu. Jangan ditanya, lu kualat apa ya begini ya Allah? Sakit apa? Tetangga gue kayak begini mati 3 hari. Jangan. Bingung Pak, yang sakit kejer-kejer berarti. Jangan. Ditenangin, enggak apa-apa ini enggak apa-apa. Ya. Gitu. Dan kalau bisa bawa-bawa, Pak, jangan Bapak nyomot orang yang di sono, anggur dicomot, bawa apel ya. Kayak waktu nengok saya ke bawah kan ya, bawa kagak ada yang bawa ya. Bayar lo utang lo. Ya, gitu. Jadi nengok orang sakit, ya. Siapa yang nengok orang sakit, maka Allah merahmatinya dan menjadikan dia calon penghuni surga. Amin. Ya. Terakhir, ketika wa iza mata fatbahu, kalau ada yang mati layatlah. Fatbahu itu sebenarnya ikutilah. Makna ikutilah itu begini, ikuti orang mati itu sampai dia masuk liang lahat. Itu namanya semuanya takziah. Takziah itu awalnya dari mulai kita melihat si mayat. Kalau kita kenal dan kita sayang sama dia, kita cium jidatnya, lalu kita bantu dia untuk dimandikan, kita bantu dia untuk dikafani, kita sholatkan. Sampai disolatkan,
kalau kita pulang nggak ngantar ke kuburan, pahalanya 1 qirot. Pahalanya 1 qirot. Kalau habis sholat kita sempetin masuk ke kuburannya juga, pahalanya 2 qirot. Orang tanya, ya Nabi, apa dia masuk dengan 2 qirot, 1 qirot? 1 gunung Uhud, pelapis emas. Wah, demen. Yang paling banyak pahalanya qirot-qirotan ini ya orang yang mandiin mayat, ya kan? Yang doain sampai kuburan. Jadi ini ada semua ada maknanya, ya. Bahkan orang yang bisa nganterin orang meninggal sampai ke kuburan akan teringat-ingat, akan ngambil ibrah. Kalau saya sekarang di posisi dia, gimana nasib saya? Karena Nabi bilang begini, lihat baik-baik ya. Yatba'ul mayyita salasah. Mayat itu diikuti dengan 3 hal. Ahluhu wa amaluhu wa maluhu. Mayat itu diikuti oleh ahluhu. Ahlu itu keluarganya, temannya, tetangganya semua diikuti kan, ngiringin ke kuburan. Wa maluhu dan hartanya. Barangkali mobilnya dipakai untuk nganter ke kuburan. Wa amaluhu dan amalnya. Yarji'us nani, yang 2 balik ke rumah. Wa yabqa wahidan, dan yang tinggal cuma 1 sama mayat tuh. Yang 2 apa? Tadi itu ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya semua balik ke rumah, nggak mau nemenin dia di kuburan. Wa yabqa wahidan, dan sisanya yang 1 amaluhu, nemenin dia di kuburan. Coba kita sekarang belajar tuh hadis tuh, taruh di kita Pak. Kalau kita mati, bini kita yang begitu tuh, nanti kalau kita jadi bangke Pak, nggak mau Pak. Di rumah kita nggak mau, udah jadi bangke, tinggal dikafanin, habis lepas ke kuburan. Anak kita ya nyium doang. Mobil kita, motor kita nggak ada yang masuk ke, tapi yang masuk ke dalam tuh amaluhu, amal-amal kita gitu. Jadi gunanya kita ngantar orang mati, kita ambil ibrah bahwa kita nanti juga akan diantar oleh orang, gitu ya. Jadi tadi ada 6 kewajiban, semoga dipahami dan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Silakan. Waalaikumsalam. Salam itu diberikan kepada sesama muslim. Iya. Bagaimana adab kalau kita bertemu dengan yang non-muslim? Iya, baik. Kemudian yang kedua, Iya. kita sering mengucapkan salam itu tidak kepada orang. Misalnya kita katakanlah masuk musola gitu ya. Iya. Atau musola ini kosong. Iya. Kita buat pintu, kita assalamualaikum. Iya. Apakah itu juga merupakan kewajiban atau kewajiban? Iya, iya. Baik. Yang pertama tadi, bagaimana adab kita salam pada non muslim? Dalam sebuah hadis yang riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ada itu. Orang Islam itu yang baik adalah orang yang menyampaikan salam pada yang dia kenal dan yang dia tidak kenal. Nah, kita tidak kenal seorang itu dan kita nggak tahu agamanya, sampaikan salam aja. Assalamualaikum. Zaman Nabi, Siti Fatimah pernah marah pada orang Yahudi karena Nabi itu diginiin, assalamualaikum sama orang Yahudi. Assamu artinya mati. Assalamualaikum, mati loh. Nabi diem. Wah, Fatimah marah. Wah, kamu menghina bapak saya gini-gini. Fatimah diam aja. Saya udah jawab kata dia. Aku nggak dengar. Saya jawab. Nabi diginin, assalamualaikum. Nabi bilang, alaikum. Kamu juga ya. Dibilang mampus lo juga mampus. Jadi dulu karena akhirnya ada semacam ulama melarang kita untuk memberikan salam sejahtera kepada orang non-muslim karena ada kejadian itu. Mereka selalu tidak akan pernah mau mendoakan kita selamat. Karena Quran begitu kan? Apa? Lantardo ankal yahudu walan nasaro hatta tattabi'a milatahum. Al-Baqarah. Tidak akan ridho orang Nasrani dan orang Yahudi sampai kamu mau ikut kepada milah mereka.
Selamat Natal, ya kan. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu, Sintian Hao. Senang mereka. Oh, udah ikut kita berarti. Sedangkan itu namanya tasyabbuh. Dengan alasan apapun nggak diperkenankan dalam agama. Karena salam itu ibadah, Pak. Yang kasih contoh Allah langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Allah yang ngajarin ke Nabi Adam. Artinya itu udah jadi lafal ibadah. Jadi jangan campur-campur. Tapi sesuai pertanyaan Patri tadi, kepada orang yang non muslim, entah itu Nasrani atau apa. Tadi Rasulullah ada hadisnya. Orang Islam yang baik adalah orang yang memberikan salam kepada siapa yang dia kenal dan siapa yang dia tidak kenal. Jadi boleh. Assalamualaikum, boleh aja. Tapi ya jangan benar-benar udah tahu bahwa itu semuanya komunitas orang non-muslim kayak ini masuk gereja kita. Assalamualaikum, jangan gitu. Pakai sepada aja sepada gitu. Ya. Cukup gitu, Pak. Yang kedua apa tadi? Oh iya, itu juga ada tuntunannya. Tapi jangan dengan perasaan kemusyrikan, Pak. Bapak lihat surat Jin ayat 6. Di antara manusia itu ada yang bekerja sama dengan segolongan jin. Dan itu mereka hanya menambah dosa saja bagi mereka. Itu ayat turun karena ada kejadian sahabat Nabi itu kalau lewat gurun di tengah malam, dia bilang, amit, selamat ya, salam, ngirim salam supaya takut jangan sampai digodain. Nah jangan pakai perasaan begitu. Itu kata Allah haram begitu. Tapi kita tahu bahwa kita hidup nggak sendiri di dunia. Ada makhluk yang namanya jin, ada malaikat, maka tidak apa-apa ketika masuk ke rumah atau masuk ke musola, assalamualaikum, nggak apa-apa. Karena juga ada ajarannya. Kalau masuk ke rumah baik kosong atau ada penghuninya, ya baca assalamualaikum. Boleh, Pak Tri. Jangan sampai jangan itulah pokoknya. Kalau kita kan lagi camping, kencing di pohon itu, amit-amit, misi-misi ya jangan. Gitu ya, mari cukup ya. Ada lagi, Pak? Baik, Pak Tadi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Itu punya grup apa aja ya, ada grup ada grup Boleh. Grup WA ya, Pak ya. Mengucap salam itu lengkap dengan tulisan ini, istilahnya ngirim SMS aja yang maksudnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap kan? Iya. Nah, kita jawabnya hanya WSS, GASS, WRBB. Itu teknis kok. Itu nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Cuman makanya kalau kita nyingkat itu berisiko juga, Pak. Kalau kita lagi mau kirim salam Islam kepada orang bule misalnya, cukup ASS. Maksudnya assalamualaikum. Mereka artinya apa? Pantat. Dia bilang, gue dikatain pantat nih gitu. Dia jawab lagi gitu. Akhirnya berantem. Jadi memang lebih baik. Kayak misalnya Rasulullah SAW. Apaan SAW? Sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, itu kebiasaan orang Indonesia, Pak. Akhirnya singkatan disingkat lagi. AMD, ABRI masuk desa, ABRI-nya singkatan. Ya kan? Jadi menyingkat itu sebetulnya hanya kebiasaan, maaf dalam tanda kutip ya, buruk bagi kita. Ya lengkap aja sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Waalaikumsalam. WRWB aja. Kalau masih ada waktu ya ketik lengkap aja, Pak Tarjo. Gitu ya, Pak. Ya, Pak ini. Sama itu tadi, Pak Ustaz. Ya. Dibilang setiap 40 hari motong jembut. Ya memang namanya jembut. Itu singkatan Jember Utara. Ya. Selalu rajin motong gitu ya. Ya motong istilah saya itu istiqat itu saya baru ini saya. Istiqdat, Pak. Istiqdat namanya. Jadi itu asal mulanya begini, saya kasih tahu ya. Kalau bapak-bapak itu punya pekerjaan di luar kota, yang pulangnya itu nggak sore hari,
Makanya bapak beruntung kalau bapak punya kantor tuh pergi pagi, sorenya ketemu istri, itu beruntung tuh. Itu pekerjaan paling bagus. Ya. Nah, Nabi bilang gini, sangat berisiko bagi Anda yang tidak pulang sore harinya. 3 hari di luar kota, 5 hari segala macam. Maka Nabi memerintahkan pada istri-istri yang ditinggal kayak begitu, ketika kamu menyambut suami, ya, udah tahu nih ada kabar bahwa suamimu akan pulang 5 hari lagi, maka di hari kamu mau pulang suami itu, pagi harinya cukur. Lah orang tanya, untuk apa ya Rasulullah? Ini pendidikan Islam nih Pak, supaya lebih sedep. Nggak tahu tuh maksudnya. Hah? Iya mungkin, betul. Mungkin gitu. Nah akhirnya Pak Tarjo, yang dimaksud itu sebenarnya akhirnya, kalau bisa bukan hanya itu, jadi dibarengi dengan siwak dengan segala macam, dan rutinnya tiap 40 hari itu saling mencukur, Pak. Iya. Ya, jadi dicukurin dulu, ntar bapak, ayo mas sekarang saya gitu. Ya, terjadi, kenapa? Kasihan opa. Itu nasibnya dia Pak. nasib Bali nih. Ya Pak Haji ya, gitu ya. Gimana Pak Edi? Tadi di awal disinggung masalah ilmu ya. Ilmu. Oh ya tadi. Mendatangi majelis ilmu itu langkah dari awal itu sudah dihitung langkah jihad. Iya betul. Kemudian pada waktu kita mempelajari ilmunya kita lebih baik daripada 1000 kali sholat sunnah. Iya. Yang saya tanyakan bahwa semenjak kecil kita sampai dengan tua kita sekolah, gitu ya, apa itu juga sebagai majelis ilmu dan apa gitu pahalanya juga termasuk dalam kita mencari ilmu. Iya baik. Terus yang ketiga yang kedua profesi sebagai guru kan berarti kan ilmunya pahalanya udah banyak sekali. Betul. Mohon penjelasannya. Ya, sebetulnya begini, saya tidak akan mengecewakan para guru, ya, tapi intinya apa yang Nabi ajarkan itu mengenai majelis ilmu itu ilmu agama, Pak. Ilmu agama. Kalau gini, ilmu yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di atas. Kalau kita nggak tahu beriman pada malaikat, kita disiksa. Tapi kalau kita nggak tahu matematika kan nggak apa-apa. Tapi di sekolah juga diajari ilmu agama. Iya, kalau ya agama itu makanya spesifiknya ke agama gitu. Sehingga majelis yang dicari-cari oleh malaikat, dinaungi malaikat itu majelis ilmu agama, majelis taklim gitu ya. Kalau sekolah biasa, ya benar. Contohnya hadis mengenai sekolah biasa nih. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa alaihi ma bil ilmi. Siapa yang kepengen dunianya sukses, ya sekolah. Itu kan? Jadi, tapi kalau kita benar-benar jalanin, saya pengen jadi insinyur, saya sekolah, ada pahalanya. Tapi tidak dalam kaitan ilmunya itu sama dengan majelis taklim yang Bapak maksud tadi gitu loh. Ya, sama. Ada sendiri. Dan barang siapa yang pengen akhirat, sekolah. Nah, ke sekolahnya ke majelis taklim, belajar di universitas yang agama. Terus barang siapa yang pengen keduanya, maka fa'alaihi ma bil ilmi. Raihlah dengan ilmu, gitu loh. Jadi ada pahalanya tapi beda derajatnya, Pak. Beda derajatnya. Itu ya. Nanti kita akan tanya, kita misalnya kita insinyur S1, S2, S3 di malaikat di Hamil Hisab nggak akan tanya itu, Pak. Kamu lulusan mana? Saya swasta. Kamu nggak ada kan? Tapi kamu tahu agama apa enggak gitu? Itu loh maksudnya. Ya, dari lebih utama ilmu agama. Gitu Pak ini. Ya. Ada yang lain Pak? Saya kira cukup ya. Mari kita baca Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.